Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Afifah Riyadi dengan NIM 24005122021 dari kelas MP1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang angka indeks yang telah saya buat bersama teman-teman saya. Nah, yang pertama ada macam-macam angka indeks. Macam-macam angka indeks ada 4. Yang pertama ada indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks nilai tukar petani, dan indeks produktivitas. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Kita masuk contoh soalnya. Di sini ada tabel, berdasarkan tabel berikut, hitunglah indeks harga konsumen pada tahun 2014. Di sini barang-barangnya yaitu ada beras, rokok, obat-obatan, BBM, olahraga, pakaian sandal, rumah papan. Nah, total bobotnya yaitu ada 100. Nih, 100. Lalu harga pada tahun dasar dikali dengan bobotnya yaitu dapat 767.500. Pada tahun 2014 ada kenaikan harga di sini, saya lihat, lalu dikalikan juga P dikali Q. Dapatnya itu 967.500. Nah, pembahasannya di sini indeks harga konsumen adalah perbandingan antara harga sekarang dan harga tahun dasar. Jadi rumusnya itu IHK sama dengan PN per PO kali 100%. PN-nya yaitu tadi tahun 2014, totalnya 967.500 dibagi tahun dasarnya itu 2012 yaitu 767.500. Lalu dikalikan dengan 100%, dapatnya yaitu 126,05%. Jadi indeks harga konsumen pada tahun 2014 adalah 126,05%. Kita masuk yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan gambaran perkembangan harga pada level pedagang besar atau grosir. Perkembangan harga yang dicakup adalah perkembangan harga pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pada level nasional. Di sini kita lihat ya contoh soalnya. Diketahui data harga beberapa jenis barang dagangan di tingkat pedagang besar pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut. Ini jenis barangnya barang-barang rumah tangga, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu. Harga per unitnya tahun 2023, beras 10.000, gula pasir 12.000, minyak goreng 15.000, tepung terigu 8.000. Lalu harga per unit tahun 2024 mengalami kenaikan, beras menjadi 11.000, gula pasir 13.500, minyak goreng 16.000, dan tepung terigu 9.000. Pertanyaannya, hitunglah indeks harga perdagangan besar tahun 2024 dengan tahun 2023 sebagai tahun dasar menggunakan metode agregatif sederhana. Nah, kita bahas jawabannya. Di sini rumusnya IHPB sama dengan sigma harga tahun berjalan dibagi sigma harga tahun dasar dikali 100. Jumlah harga tahun dasarnya pada tahun 2023 tadi yaitu ada beras, gula, minyak, sama tepung, totalnya itu 45.000. Lalu jumlah harga tahun berjalan yaitu 2024, totalnya 49.500. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, jadinya 49.500 dibagi 45.000 dikali 100. Dapatnya itu 110. Yang ketiga, indeks nilai tukar petani. Nilai tukar petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IT terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IB. Contoh soalnya nih, perhatikan tabel kebutuhan petani pada tahun 2020 dan 2021 berikut. Indeks penerimaan petani tahun 2021 di daerah Astina 120%,
Pandawa 102% dan Kurawa 125%. Hitunglah nilai tukar petani atau NTP dan buatlah kesimpulan mengenai kesejahteraan petaninya. Ini kita bisa lihat dari tabelnya nih pada tahun 2020 sama 2021 harga-harga pupuk, bibit, sama pestisidanya. Nah, untuk menjawabnya, pertama itu kita harus totalin dulu di tahun 2020-nya berapa, 2021-nya berapa. Jadi yang pupuk, bibit, tadi itu kita jumlahin dulu. Nah, di sini Astina pada tahun 2020 dapatnya 156.000, Astina 2021 dapatnya 165.000. Nah, kita ingat ya. Lalu di Pandawa 2020-nya dapat 165.000, Pandawa 2021 dapatnya 172.500. Nah, kita lingkarin nih. Lalu di Kurawa 2020-nya 170.500, Kurawa 2021 yaitu 177.500. Ini baru biaya dibayar petani. Lalu penerimaan petaninya berapa? Nah, Astina 2021 165.000 dikali 120%, yang tadi udah diketahui di soalnya, yaitu dapatnya 168.000. Lalu Pandawa 2021 yaitu 172.500 dikali 102%, dapatnya 175.950. Lalu Kurawa 2021 yaitu dapatnya 221.875. Lalu keuntungan petaninya kita cari dari ini, penerimaan petani dikurang sama yang tahun 2021. Jadi 198.000 dikurang 165.000 sama dengan 33.000. Jadi Astina pada tahun 2021 itu mendapati keuntungan 33.000. Lalu Pandawa 2021 yaitu 175.950 dikurang 172.500 sama dengan 3.450. Lalu Kurawa 2021 yaitu 221.875 dikurang 177.500 dapatnya 44.375. Nah, kesimpulannya ada petani Kurawa yaitu petani yang paling sejahtera pada tahun 2021, sedangkan petani Pandawa ada petani yang paling tidak sejahtera pada tahun 2021. Karena nilai Pandawa itu paling sedikit, yaitu 3.450. Nah, yang keempat kita masuk ke indeks produktivitas, yaitu perbandingan antara keluaran atau output dengan masukan atau input. Nah, contoh soalnya itu PT ABC mempunyai data dalam satuan juta rupiah tentang output yang dihasilkan selama tahun 2018 bagi berikut. Nah, kita lihat di sini ada tabelnya nih, total outputnya itu 2.400 dan total inputnya itu 1.700. Lah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu indeks berdasarkan penggunaan. Definisi indeks harga yaitu indeks harga adalah ukuran statistik yang membandingkan perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Yang kedua, indeks kuantitas yaitu angka yang menunjukkan perubahan relatif dalam jumlah barang atau jasa yang diproduksi, dikonsumsi, atau diperdagangkan. Indeks nilai adalah ukuran yang menunjukkan perubahan nilai nominal suatu barang atau jasa relatif terhadap nilai pada tahun dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke indeks tidak tertimbang. Yang pertama ada angka indeks relatif sederhana. Jadi ini masih sederhana-sederhana gitu. Nah, yang pertama ada indeks harga relatif sederhana, yaitu suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Rumusnya yaitu IT sama dengan PT per P0 dikali 100%, di mana IT sama dengan indeks harga pada periode T dengan periode dasar 0, PT sama dengan harga pada periode T, P0 sama dengan harga pada periode dasar. Nah, di sini contohnya nih ada tabel motor, yaitu motor Honda, Yamaha, sama Kawasaki dengan harga pada tahun 2016 sampai 2018. Yang ditanya indeks sederhana relatif harga motor Honda tahun 2018 dengan tahun dasar 2016. Jadi yang diminta hanya motor Honda aja.
Jadi penyelesaiannya yaitu pakai rumus yang tadi sama dengan PT per panel kali 100%. PT-nya itu 2018, harganya itu 4.000, per panelnya itu 2016, harganya itu 3.000. Jadi 4.000 per 3.000 dikali 100%, dapatnya 133,33%. Artinya terjadi kenaikan sebesar 33,33%, yaitu didapat dari 133,33% dikurang 1%. Selanjutnya, indeks kuantitas relatif sederhana, yaitu angka yang menunjukkan perubahan relatif kuantitas barang atau jasa dalam periode tertentu. Rumusnya ini IK sama dengan KT per K0 kali 100. IK sama dengan indeks kuantitas pada tahun T, KT kuantitas pada waktu T, K0 kuantitas pada waktu dasar. Contohnya, berikut ini adalah data produksi baju yang dikerjakan oleh perusahaan Koko selama beberapa tahun. Hitunglah indeks kuantitas relatif sederhana pada tahun 2020 dengan tahun dasar 2016. Nah, 2020 ini 42, 2016-nya 34 kuantitasnya. Pakai rumus yang KT per K0 itu, jadi K20 per K 2016 kali 100. 42 per 34 kali 100 dapatnya 124. Dengan kita tarik kesimpulan dari perhitungan indeks kuantitas tersebut, terdapat peningkatan jumlah produksi baju sebesar 24% pada tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun 2016. Kenaikan sebesar 24% pada tahun 2020 diperoleh dari 124 dikurang 100. Selanjutnya yaitu indeks nilai relatif sederhana, yaitu angka yang menunjukkan perubahan nilai uang suatu barang. Angka indeks ini digunakan untuk mengukur perubahan nilai barang pada tahap produksi, distribusi, konsumsi, ekspor, dan impor. Rumusnya yaitu IN sama dengan VT per V0 kali 100 sama dengan HT dikali KT per H0 kali K0 kali 100. Yaitu VT yaitu volume atau nilai hasil kali harga dan kuantitas pada waktu T. V0 yaitu volume atau nilai hasil kali harga dan kuantitas pada waktu dasar. Contoh soalnya yaitu berikut ini adalah data harga dan produksi minyak yang dikerjakan oleh perusahaan Faun selama beberapa tahun. Hitunglah indeks nilai relatif sederhana pada tahun 2018 dengan tahun dasar 2017. Dengan pakai rumus yang tadi saya sebutin, yaitu IN sama dengan VT per V0 kali 100. Jadi V 2018 per V 2017 kali 100, yaitu 762.000 per 620.000 kali 100 dapatnya 128. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari perhitungan indeks nilai tersebut, nilai dari produksi minyak mengalami kenaikan sebesar 28% pada tahun 2018 jika dibandingkan pada tahun 2017. Kenaikan 28% pada tahun 2018 diperoleh dari 128 dikurang 100. Kita lanjut ke indeks tidak tertimbang yang kedua, yaitu angka indeks agregat sederhana. Yang pertama ada indeks harga, yaitu menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok suatu barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Dengan rumus IHA sama dengan sigma HT per sigma H0 dikali 100. Sigma HT itu jumlah harga kelompok barang dan jasa pada waktu T atau tertentu. Sigma H0 itu jumlah harga kelompok barang dan jasa pada waktu dasar. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu hitunglah indeks harga agregat sederhana kelompok kain berikut pada tahun 2017 dengan tahun dasar 2014. Di sini ada nama-nama kain katun, drill, denim. Lalu kita selesaikan pakai rumus yang tadi, yaitu sigma H T per sigma H0. Nah, sigma H 2017 per sigma H 2014 kali 100
sama dengan 93.000 per 74.000 kali 100 sama dengan 126. Kita tarik kesimpulan, dari perhitungan indeks harga agregat tersebut, harga kelompok kain mengalami kenaikan sebesar 26% pada tahun 2017 jika dibandingkan pada tahun 2014. Kenaikan sebesar 26% ini diambil dari 126 dikurang 100. Nah, kita masuk ke indeks kuantitas, yaitu menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Dengan rumusnya, IKA sama dengan sigma KT per sigma K0 kali 100. Sigma KT yaitu jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada waktu tertentu. Sigma K0 yaitu jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada waktu dasar. Kita masuk contohnya, di sini bisa kita lihat di tabel diminta yaitu menghitung indeks kuantitas agregat kelompok kain pada tahun 2017 dengan tahun dasar 2015 dengan pakai rumus yang tadi yaitu sigma KT per sigma K0, yaitu sigma KT-nya itu 2017 86 per sigma K 2018-nya itu 74 dikali 100 dapatnya 116. Jadi bisa dilihat pada contoh ini produksi kain mengalami kenaikan sebesar 16%, yaitu diperoleh dari 116 dikurang 100. Kita lanjut ke indeks nilai, yaitu menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya. Dengan rumus INA sama dengan sigma VT per sigma final kali 100 sama dengan sigma HTKT per sigma H0 K0 kali 100. Contohnya, yaitu hitunglah indeks nilai kelompok kain berikut pada tahun 2016 dengan tahun dasar 2015. Nih kita lihat aja ya harga-harganya itu di tabel. Terus perhitungannya tuh dapat diselesaikan dengan rumus yang tadi yaitu sigma VT per sigma final kali 100. Jadi V 2016-nya itu 2.655.000 per V 2015 yaitu 1.980.000 dikali 100 dapatnya 134. Jadi dapat ditarik kesimpulan nilai kelompok kain tersebut mengalami kenaikan sebesar 34% pada tahun 2016 dibandingkan 2015. Kita masuk ke indeks tertimbang. Kita masuk yang pertama pada metode Las Peires. Metode ini menerapkan jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangan terhadap suatu harga. Anggapan yang mendasari metode ini ialah kuantitas atau jumlah barang tidak berubah dari tahun ke tahun sejak tahun dasar. Las Peires pernah bilang begini, secara kuantitatif kebutuhan itu jumlahnya tidak berubah. Nah, contoh soalnya, berdasarkan data tersebut, maka indeks harga dengan menggunakan metode Las Peires adalah, di sini udah terpampang nama barangnya, ada beras, ayam sama minyak goreng, lalu ada harga per tahun 2016, pada tahun 2017, lalu kuantitas 2016 dan kuantitas 2017. Kita masuk ke pembahasan. Di sini rumusnya itu IL sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100. Berdasarkan rumus tersebut dapat buat tabel perhitungan sebagai berikut. Tabel ini berguna untuk membantu kita untuk lebih mudah memasukkan angka-angka yang sesuai dengan rumus. Di sini ada tabel tambahan yaitu PN dikali Q0 sama P0 dikali Q0. Jadi PN kali Q0 totalnya itu ada 2.250.000, P0 dikali Q0 totalnya ada 2.055.000. Kita masukin ke rumus yang tadi, IL sama dengan 2.250.000 per 2.055.000 dikali 100, dapatnya 109,49. Kita masuk ke metode berikutnya, yaitu metode PASC. Metode ini memakai jumlah per kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga.
Di contohnya ini, jika diketahui tingkat indeks harga pasca sebesar 102,75, maka harga telur pada tahun terbaru adalah, di sini nama barangnya ada daging ayam, telur, sama gula pasir. Tapi yang ditanya hanya telur. Jadi panel telur yaitu 22.500. PN-nya belum diketahui. Lalu jumlah barang telur kinalnya itu 125 dan QN-nya yaitu 110. Kita masuk ke pembahasannya dengan rumus IP sama dengan sigma PN kali QN per sigma panel kali QN kali 100. Nah, dengan PN harga-harga pada tahun ke N yaitu tahun yang akan dihitung, lalu penal yaitu harga-harga pada tahun dasar. Kita cari dulu pertama sigma PN kali QN-nya. Jadi itu kita cari, kita hitung dan kita kalikan semua yang di PN sama QN-nya. Yang pertama itu ada 33.200 kali 125 ditambah A kali 110. A ini karena kan tadi telur PN-nya belum diketahui, jadi kita ganti aja huruf A. Ditambah 13.000 kali 120. Didapatnya 5.710.000 ditambah 110A. Lalu untuk sigma final kali QN-nya, yaitu didapat totalnya 8.255.000. Kita masukin ke rumus, karena IP-nya diketahui di soal, yaitu 102,75. Jadi kita langsung masukin aja, dan sama dengan PN kali QN-nya itu 5.710.000 tambah 110A per sigma P0 kali QN-nya itu 8.255.000 dikali 100. Langsung aja dapatnya A itu sama dengan 25,2. Karena sebelumnya disederhanakan, maka 25,2 dikali 1000 sama dengan 25.200. Yang ketiga ada metode Marshall-Edgeworth. Metode ini menghitung dengan cara menggabungkan jumlah tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Kita masuk ke contoh soalnya. Berdasarkan data tersebut, nilai indeks harga jika menggunakan metode penghitungan Marshall-Edgeworth adalah, nama barangnya ada terigu, telur, minyak goreng. Itu ada harga pada tahun 2016, harga tahun 2017, kuantitas 2016 dan kuantitas 2017 sudah diketahui dalam soal. Kita masuk ke pembahasannya. Rumusnya itu ada IM sama dengan sigma PN kali dalam kurung Q0 tambah QN per sigma P0 kali dalam kurung Q0 tambah QN kali 100%. Di sini dibuat tabel tambahan, yaitu ada Q0 tambah QN, PN kali Q0 tambah QN, P0 kali Q0 tambah QN. Kita masukin ke rumusnya. Yang pertama, PN kali Q0 tambah QN yaitu didapat 5.087.000 per PN kali Q0 tambah QN didapat yaitu 4.281.000 dikalikan 100%. Jadi hasilnya 118,83. Yang keempat ada metode Dropsys. Metode Dropsys menghitung indeks harga sebagai rata-rata aritmatika dari indeks last payers dan indeks pasca. Contoh soalnya, berikut adalah data harga dan kuantitas dua jenis barang pada tahun dasar 2020 dan tahun berjalan 2021. Barangnya yaitu A dan B, harga pada tahun dasarnya 10.000 A, 5.000 B, kuantitas pada tahun dasarnya itu atau Q0 50 unit A, 100 unit B, harga pada tahun berjalannya itu 2021, yang A 12.000, yang B 6.000, dan kuantitas tahun berjalannya yang A 60 unit dan B 120 unit. Kita bahas langkah pertama yaitu hitung nilai total tahun dasar, P0 kali Q0 dan tahun berjalan yaitu PT kali QT. Yaitu didapat P0 kali Q0-nya yaitu 1 juta dan PT kali QT yaitu 1.440.000. Yang kedua, hitung nilai total tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar PT kali Q0. Didapat 1
11.200.000. Langkah yang ketiga yaitu hitung nilai total tahun dasar dengan kuantitas tahun berjalan atau penol kali kita, didapat 1.200.000. Yang keempat, hitung indeks Laiperes dengan rumus indeks Laiperes, yaitu didapat hasilnya 120. Yang kelima, langkah 5, hitung indeks pasca, didapat totalnya 120. Yang keenam yaitu hitung indeks drop base, didapat juga 120. Ini menunjukkan bahwa rata-rata harga barang pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun 2020. Yang kelima ada metode Walsh. Metode Walsh yaitu menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Contoh soal metode Walsh. Berikut ada harga dan jumlah 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi sebuah keluarga untuk jarak waktu 6 tahun dari 2005 sampai 2010, di mana tahun 2005 sama dengan 100. Kita bahas di sini metode Walsh ini rumusnya sigma PT kali akar Q0 kali kita per sigma P0 kali akar Q0 kali kita kali 100%. Nah, di sini kan ada tabelnya nih, jenis makanannya tuh ada A, B, C, D, E, F. Pada tahun 2005 harga dan kuantitasnya juga diketahui, tahun 2010-nya juga. Nah, kita langsung cari aja. Di sini udah ada nih PT kali akar Q0 kali kita sama P0 kali akar Q0 kali kita. Udah diketahui di sini dapatnya yang PT kali akar Q0 kali kita itu 383,26. Kita masukin aja langsung ke rumusnya. Lalu per 351,26 yang P0 kali akar Q0 kali kita dikali 100%, dapatnya 109,11%. Jadi, angka indeks harga Walsh adalah sebesar 109,11%, artinya dibandingkan tahun 2005, harga ke-6 barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,11%. Kita masuk yang ke-6, yaitu metode Fisher. Indeks harga yang mencoba memperbaiki kelemahan indeks Laiperes dan pasca dengan mengambil rata-rata geometris dari keduanya. Nah, contoh soalnya ini sama kayak contoh soal pada metode Drobis tadi. Jadi langsung aja dia minta hitung indeks harga dengan rumus metode Fisher. Karena kita telah menghitung indeks Laiperes dan indeks pasca tadi pada contoh soal metode Drobis, kita dapat langsung menggunakannya. Tadi kita udah dapat IL-nya itu sama dengan 120, IP-nya 120. Lalu kita hanya mencari indeks Fisher-nya lagi nih. Rumusnya itu IF sama dengan akar dari IL kali IP. IL-nya 120, IP-nya 120. Dapatnya akar 14.400. Hasilnya sama dengan 120. Jadi kesimpulannya adalah indeks harga menurut metode Fisher adalah 120. Ini menunjukkan bahwa rata-rata harga barang pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan tahun 2020. Nah, metode tadi adalah metode terakhir yang saya jelasin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.